Buku apa yang lagi dibaca oleh Bung Rocky? Saya lagi baca bukunya, aduh, Rutger Humankind tuh apa itu? Rutger orang Belanda ini, Rutger Bregman yang menulis satu versi tentang optimisme bahwa kita ada dalam garis benar peradaban itu. Itu satu upaya untuk semacam Yuval Harari yang mau menunjukkan evolusi manusia dalam perbaikan genetik berhadapan dengan tantangan politik. Jadi sekarang dunia itu lagi mungkin karena pandemi berupaya untuk memahami ulang sejarah umat manusia itu, sejarah peradaban. Ya, dan kita harus mampu untuk menerjemahkan buku-buku itu tuh. Bahkan bisa dibikin semacam a very short introduction to evolution, to human genome. Dan diterjemahkan supaya anak-anak di daerah itu juga baca perkembangan ilmu pengetahuan tuh. Karena sekarang itu ada terjadi semacam saya sebut apa, literacy apartheid itu. Apa namanya? Gimana terjemahnya tuh? Ya diskriminasi literasi itu ya. Gitu kira-kira. Ini menarik nih, saya punya beberapa istilah baru nih. Literasi apartheid, kemarin kita dengar amnesia histori. Iya, berupaya cari istilah supaya dia langsung kena di sebagai konsep kan. Kadang-kala kita susah untuk nemuin satu frasa aja sehingga ya salah pakai frasa dilaporin ITE itu. Jadi kita pakai frasa yang agak abstrak lah. Oke. Pesan penutup untuk teman-teman milenial, karena ini adalah waktunya mereka, dan ini saat mereka mengambil satu posisi untuk ikut memberikan ukiran terhadap peradaban kita. Iya, saya senang kalau milenial itu terlibat dalam pembicaraan masa depan itu, karena kita sebetulnya tidak berhenti sebagai bangsa. Pemerintah itu bisa berhenti, tapi sebagai bangsa kita harus menyatakan pada bangsa lain bahwa kita pernah mengalami masa kolonial di mana pikiran itu dihentikan. Tapi kita bisa meloloskan diri, mengucapkan kemerdekaan juga melalui pikiran yang bermutu tuh. Pendiri bangsa kita itu diplomasinya bagus, logikanya lurus. Jadi millennials bacalah sejarah tuh. Dan membaca sejarah artinya mulai dari tahap pertama itu, yaitu asal-usul manusia, bagaimana peradaban tumbuh, bagaimana bangsa-bangsa terbentuk, bagaimana akhirnya seluruh buku itu bisa dikonserv di dalam satu chips yang kecil. Dulu kalau kita beli buku itu waktu saya masih mahasiswa itu paling 2-3 bulan itu pesan buku dari Amerika baru muncul. Baru datang sini. Baru nyampe itu. Nah sekarang dalam 3 menit lewat Kindle kita bisa download segala macam tuh. Jadi manfaatkan para millennials kesempatan untuk memantau masa depan dan mengisi dengan pikiran yang dikembangkan hari ini. Ada soal politik ya biasa aja itu, perselisihan di antara politisi. Tapi pikiran tidak boleh dihentikan oleh perselisihan politik. Saya teringat, saya pernah waktu itu di awal tahun 2000-an, masa-masa awal pemerintahan Gus Dur. Saya baru memulai karir sebagai pengusaha, bawa investor untuk berinvestasi di Indonesia. Dan kita bertemu Gus Dur ambil ngantuk-ngantuk begitu, biasa. Tapi menariknya itu, di saat-saat ngantuknya dia, dan setelah kita pamit mau pulang, Gus Dur itu menyampaikan ke investor asing ini, kebetulan dia tinggal di New York, dia bilang, kamu di New York ya, ada toko buku ini. Dia sebutkan daerahnya di New York, kalau nggak salah Chelsea dia sebutkan. Ini ada toko buku dan saya ingin sekali dibelikan buku tentang sejarah demokrasi di Amerika. Dan dia sebutkan pengarangnya dan bukunya. Dan itu investor Amerika itu sampai terkaget-kaget karena dia melihat Gus Dur itu terkesan tidur selama kehadiran dia di sana, tapi begitu bangun langsung pesan buku seperti itu. Dan dia balik 2 minggu, dia tulis email kepada saya, dia bilang saya nemu bukunya 600 lembar katanya. Nah itu buku lama tuh. Buku lama. Jadi buku lama tuh adanya di toko buku Strands. Strands, betul. Nah akhirnya buku itu tersebut dikirim ke
karena dulu kan susah pesan Amazon, dikirim dari Amerika, dan pada saat itu saya anterin ke Gus Dur dan wah dia senang sekali. Jadi ternyata di pemimpin-pemimpin kita itu kecintaan terhadap literasi, terhadap buku itu penting, dan menurut saya kita hadir sekarang di Baca di Tebet membuat suatu statement bahwa ini adalah bagian daripada membangun literasi kita kembali. Terima kasih Bung Rocky. No Rocky, no party. No Sandi, no Sandiaga, no Laga. Saya senang ada di sini di tempat banyak buku dan kita ingin aktifkan pikiran. Karena hanya pikiran yang bisa menyelamatkan kita dari kepunahan sebetulnya. Mereka yang berhenti berpikir pasti punah gitu. Dan Sandi ada bagian dari upaya untuk mewisatakan pikiran melalui buku itu. Mewisatakan pikiran. Terima kasih.